Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Budaya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan. Salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia adalah tembang mocopat. Tembang mocopat dikenal luas oleh kalangan masyarakat Jawa, terutama kalangan masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Tembang mocopat ini bukan hanya sekadar lagu tradisional dengan berbahasa daerah, tetapi lagu mocopat memiliki nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, dan menjadi kearifan lokal masyarakat Jawa dengan diwariskan secara turun-temurun. Namun, seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini, tembang mocopat sangat jarang ditemui, terutama oleh generasi muda. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan salah satu pelaku kesenian Jawa, yaitu Mas Galang. Silakan Mas Galang. Halo Mas, apa kabar? Selamat pagi. Pagi. Baik juga. Oke, ya. Sebelumnya saya minta maaf, saya pakai kacamata hitam karena mata saya kena iritasi, jadi saya biar nggak malu saya pakai kacamata hitam. Semoga cepat sembuh ya Mas. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Nah, Sobat Budaya, kali ini saya sudah bersama Mas Galang. Mas Galang ini kan sebagai pelaku kesenian Jawa. Boleh diceritakan nggak, selain bergelut di tembang mocopat, Mas Galang itu bergelut di kesenian apa saja? Ya, mungkin saya akan ceritakan singkat saja perjalanan seni saya, mungkin dari pertama sampai sekarang ya, saya ringkas. Jadi seni yang benar-benar saya lakukan itu dulu mulai dari SMP. SMP saya tertarik karena ada ekstrakurikuler karawitan. Di situ saya mulai oke dah, saya mencoba, walaupun saya nggak bisa ya, mencoba jadi pengrawit. Terus habis itu saya bisa jadi gerong itu sindennya laki-laki. Terus saya sampai sekarang saya tetap berkecimpung di dunia seni seperti teater, pedalangan saya juga ikut, dan seni-seni musik modern yang sekarang banyak diminati oleh anak-anak muda seperti itu. Berarti Mas Galang ini memang menggeluti kesenian Jawa itu dari kecil, terus akhirnya dari kesenian Jawa itu mulai dari menjadi pengrawit, terus akhirnya menjadi gerong, terus sekarang menggeluti semua kesenian. Betul. Seni modern maupun Tradisional. Seperti itu. Nah Mas, kita kan mau ngobrolin tentang tembang mocopat. Sebenarnya tembang mocopat sendiri itu apa Mas? Oke, ya. Jadi sepemahaman saya untuk tembang mocopat itu adalah merupakan bagian kesenian Jawa yang berbentuk puisi. Karya sastra Jawa yang berbentuk puisi, tetapi cara penyampaiannya itu berbeda dengan irama, dengan pakem-pakem tertentu. Sedangkan secara pengertian untuk mocopat itu kan dibagi dua, moco dan maat. Dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Belanda itu maat itu moco artinya itu membaca bahasa Jawanya, dan maat itu ada yang mengambil itu papat, ada yang mengambil itu dari bahasa Belanda. Kalau dari bahasa Belanda maat itu artinya irama. Jadi moco maat, membaca dengan berirama, seperti itu. Berarti tembang mocopat ini sebenarnya adalah dulunya itu sastra Jawa, sastra yang ada di Jawa berbentuk puisi. Betul. Dengan pakem-pakem tertentu. Nah, kemudian untuk perbedaan sendiri tembang mocopat dengan lagu-lagu daerah lain itu apa Mas? Oke. Tembang mocopat sama tembang-tembang atau lagu-lagu daerah lain itu yang pertama yang jelas itu adalah dari pakem-pakemnya. Tembang mocopat sendiri memiliki pakem seperti ada istilahnya aturannya. Ada namanya guru gotro, guru wilangan, sama guru lagu. Sedangkan lagu-lagu daerah tidak ada pakem tertentu. Untuk jatuh di terakhir itu harus apa baitnya harus berapa, itu tidak diatur seperti itu. Berarti sebagai lagu
yang ada di lagu tradisional Jawa, tembang mocopat ini memiliki aturan-aturan tertentu seperti guru lagu, guru gotro, sama guru bilangan. Di tembang mocopat itu kan ada pakem-pakem atau aturan-aturan tertentu yang berbeda dengan lagu-lagu tradisional daerah lain. Nah, kalau di tembang mocopat sendiri, pakem-pakem atau aturan-aturannya itu gimana, Mas? Oke, aturan atau pakem dalam tembang mocopat itu ada 3 yang utama. Ada 3 aturan utama yang wajib kita penuhi sebagai penyanyi yang membawakan ataupun penulis. 3 aturan utama ini ada, pertama guru gotro, guru bilangan, sama guru lagu. Guru gotro itu adalah lare atau baris dalam sapodo. Dalam setiap paragraf itu lari barisnya itu harus ada hitungannya. Terus yang kedua guru bilangan. Guru bilangan itu suku kata, wondo atau suku kata dalam setiap setiap barisnya itu dihitung. Terus yang ketiga ada guru lagu. Guru lagu itu dibanding suara sak pungkasing gotro. Jadi setiap selesai sak gotro, satu baris itu dibanding suara atau suara akhirnya itu harus sama, vokalnya itu harus sama. Misal ada pakemnya a, i, u, e, o, itu harus dituruti seperti itu. Berarti pakem-pakem yang ada di tembang mocopat ini ada 3, guru gatra, guru bilangan, sama guru lagu. Guru gatra itu jumlah baris dalam satu bait, terus guru bilangan itu jumlah suku kata dalam satu baris, dan yang ketiga adalah guru lagu, yaitu akhiran dari satu baris dalam tembang mocopat. Selain memiliki pakem-pakem atau aturan-aturan di dalam tembang mocopat, sebenarnya tembang mocopat ini diciptakan itu untuk apa, Mas? Ya, tentu tanpa nggak mungkin nggak ada sebab, nggak ada tujuan tembang ini diciptakan. Tembang mocopat itu diciptakan untuk, secara garis besar, untuk pepiling, untuk pengingat, mengingatkan, memberi nasihat kepada setiap pendengarnya dengan cara yang memang halus. Karena ya orang Jawa itu nggak bisa diomongin, kamu harus gini, kamu nggak bisa. Kita harus pakai cara yang lebih halus melalui tembang seperti itu. Berarti selain untuk hiburan gitu, tembang mocopat ini memiliki sebagai pesan-pesan untuk memperhalus pesan yang ada di masyarakat Jawa. Kemudian selain pesan-pesan itu, nilai-nilai budaya apa saja yang ada di tembang mocopat, Mas? Oke, tentunya banyak sekali nilai budaya atau moral, pesan yang bisa kita ambil dari tembang mocopat tersebut. Mungkin saya juga mengatakan garis besarnya saja ya, karena nggak mungkin dong satu-satu saya kupasi banyak sekali. Garis besarnya yang pertama itu yang jelas-jelas, tembang mocopat itu menceritakan filosofi hidup kita. Dari kita belum lahir sampai kita mati. Seperti misal nih Mas Kumambang itu menceritakan kita di dalam bandulan, di dalam kandungan. Sampai kita pocong, tembang pocong, artinya pocong itu kalau dalam orang Muslim berarti kan sudah mati atau akhir hayat dari orang tersebut. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada pendidikan atau budi pekerti, moral, seperti itu. Biasanya itu di dalam tembang-tembang seperti sinom, kinanti, seperti itu. Ada spiritual, uluhiyah, ketuhanan. Jadi tembang mocopat juga ada sisi spiritualnya. Biasanya itu tembang pangkur, artinya menjauhi dari kecintaan terhadap dunia. Kita harus kembali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang lain seperti nasihat ada di Dadang Gulo, dan tembang-tembang mocopat ini tentunya memberikan kita untuk menumbuhkan rasa-rasa cinta terhadap tanah air, seperti itu.
Berarti memang tembang Mocopat ini benar-benar mengandung nilai-nilai kehidupan manusia dari sejak dalam kandungan hingga meninggal ya. Dan selain itu tembang Mocopat juga punya nilai-nilai filosofis seperti spiritual, terus nilai pendidikan dan nilai-nilai etika moral. Sobat budaya, jadi seperti itu ya, tembang Mocopat ini memiliki nilai-nilai kehidupan manusia mulai dari di dalam kandungan hingga dia meninggal dunia. Nah, mungkin sobat budaya ini pengen tahu Mas, sebenarnya tembang Mocopat ini diciptakan oleh siapa Mas? Oke, secara garis besar memang tidak dituliskan sejarahnya. Oh nih, tembang Mocopat itu aslinya itu diciptakan oleh siapa? Ada yang bilang dari Majapahit, ada nanti diteruskan sama Wali Songo. Tapi mungkin ada 3 bab besar yang menjadi penganggit atau penulis penerus dari tembang Mocopat ini. Ada pertama yaitu Serat Wedotomo, namanya Serat Wedotomo. Yang kedua ada Serat Wulangreh. Yang ketiga ada Serat Kolotido. Serat Wedotomo itu diciptakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Sekawan, Mangkunegara IV. Yang kedua ada Serat Wulangreh. Serat Wulangreh itu diciptakan oleh Sri Susunan Pakubuwono Sekawan juga, sama-sama 4. Yang ketiga yaitu ada Kolotido. Kolotido itu anggitannya atau ciptaannya Rangga Warsita. Dalam bab ini terdapat perbedaan pembahasan dalam tembang itu yang dibahas mengenai nasihatnya seperti apa. Itu ada beberapa perbedaan dan tentunya itu panjang sekali kalau mau dijelentrehkan di sini. Berarti memang belum diketahui siapa pencipta asli dari tembang Mocopat, tetapi tembang Mocopat ini memiliki beberapa penulis seperti Mangkunegara IV, Pakubuwono IV, dan Rangga Warsita yang memiliki pembahasannya masing-masing. Di era saat ini, di era perkembangan zaman saat ini kan banyak lagu-lagu modern, mulai dari lagu Indonesia dan juga lagu-lagu dari luar negeri seperti K-pop, lagu-lagu dari barat gitu. Sebenarnya tantangan untuk pelestarian tembang Mocopat ini seperti apa Mas? Tentu untuk pelestarian tembang Mocopat ini kita memiliki tantangan yang besar. Sebenarnya Eman-eman itu apa Mas? Kalau sayangnya anak muda kan sekarang banyak mencintai yang seperti itu, seperti K-pop, lagu barat, dan pokoknya lagu yang modern lah seperti itu. Sedangkan warisan budaya tembang Mocopat ini adalah warisan budaya, termasuk warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Kenapa nggak diuri-uri, nggak dilestarikan? Itu merupakan tantangan yang berat, terutama buat kami Gen Z dan gen-gen di bawahnya. Nah, mungkin upaya-upaya yang dilakukan adalah dari pemerintah, membentukkan kurikulum atau yang lain yang memasukkan budaya tersebut dalam pembelajaran siswa-siswanya. Berarti tantangan terbesar dari pelestarian tembang Mocopat itu adalah masuknya lagu-lagu asing ke Indonesia, terutama di daerah Jawa, karena kalangan muda di Indonesia ini menyukai lagu-lagu asing tersebut. Kalau harapan tentang tembang Mocopat ini sendiri gimana? Tentu saya selaku pelaku seni dan mungkin dari rekan-rekan semua yang berkecimpung di dunia seni yang memiliki harapan yang besar terhadap anak-anak koplo muda, anak-anak pemuda-pemudi Indonesia untuk memiliki jiwa seni yang lebih, untuk melestarikan, menguri-uri budaya. Sebenarnya ada aplikasi-aplikasi seperti pokoknya aplikasi yang bisa, ini nanti isinya tembang Mocopat itu, jadi notnya apa aja di situ udah ada seperti di dalam situ. Tapi ya yang kita harapkan untuk gimana caranya menumbuhkan minat dan
kemauan dari pemuda-pemuda Indonesia untuk bisa mencintai dan lebih bisa melestarikan tembang-tembang atau kebudayaan seperti itu. Sedangkan di luar negeri sekarang luar biasa antusiasme dari masyarakat atau orang-orang luar negeri itu sangat besar. Bahkan ada sampai bukan les-lesan seperti itu, saya heran. Di sini les-lesan paling bayar 50.000 aja, aduh minatnya dikit banget mas. Beda sama yang di luar negeri dengan harga yang segitu tingginya, tapi mereka memang minat. Oh ini emang warisan budaya. Emang ini tuh nggak ada di sini. Jadi mereka itu berminat seperti itu. Berarti memang harapan utamanya adalah meningkatnya minat muda-mudi Indonesia untuk melestarikan budaya Indonesia, terutama di tembang mocopat yang saat ini malah diminati oleh orang-orang asing. Iya. Sobat budaya, setelah kita mengenal lebih dalam tentang tembang mocopat, mulai dari pengertian tembang mocopat, pakem-pakem atau aturan-aturan yang ada di tembang mocopat, dan juga fungsi tembang mocopat, saat ini Mas Galang akan memberi kita salah satu contoh mau nyanyi salah satu tembang mocopat. Silakan Mas. Oke, saya akan berikan satu tembang Sekar Gambuh Laras Pelok Padat Enam. Sekar Gambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pantati awon. Seperti itu tembang Sekar Gambuh Laras Pelok Padat Enam. Nah, sobat budaya, setelah kita mendengarkan Mas Galang menyanyikan salah satu dari tembang mocopat, kita juga mengetahui bahwa tembang mocopat ini bukan hanya sekadar lagu tradisional dengan bahasa daerah, tetapi tembang mocopat ini memiliki nilai-nilai filosofis kehidupan manusia sejak di dalam kandungan hingga meninggal dunia. Kemudian tembang mocopat ini sudah menjadi warisan dunia yang diakui oleh UNESCO, dan tembang mocopat ini memerlukan perhatian khusus agar menarik minat dari muda-mudi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya tembang mocopat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.